Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih terdiri. Kita akan naik pujian Engkau baik. Itu mulia bagi Tuhan. Haleluya. Semangat lagi kita memuji Tuhan, saudara.
Lewat firman Tuhan saudara kami akan dengar, kami percaya Tuhan. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu keperluan kami ya Bapa. Dengan iman kami percaya firman Tuhan adalah jawaban bagi kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami datang mungkin dengan membawa masalah. Kami percaya ketika kami pulang, kami mendapatkan kemenangan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba yang Kau sudah persiapkan Tuhan untuk menyampaikan kabar keselamatan. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu ya Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Bapa. Tuhan pakai dulu lidah hamba-Mu, urapi dengan kuasa anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga setiap perkataan yang mulut lidah hamba-Mu boleh seluruh kehendak daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Saat kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan, kami mau tanggalkan segala ego kami dari Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk terima firman yang sempurna. Biar kami percaya Tuhan, ketika kami mendengar kebenaran firman Tuhan, iman kami dibangkitkan. Kami percaya kebenaran dari sakit penyakit, kami akan pulang membawa satu kesembuhan. Kami membawa satu masalah, kami pulang membawa satu kemenangan. Itu janji firman Tuhan. Terima kasih Bapak surga. Kami percaya Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, jika ada kuasa yang Tuhan daripada Engkau yang mencoba mengganggu perjalanan firman Tuhan, baik terhadap pikiran kami, ingatan kami dengan segala macam, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang hadirat Tuhan, Roh sambil alih, biar pemberitaan firman Tuhan kami boleh terima dengan penuh rasa syukur di hadapan Engkau. Dan pujilah nama Tuhan Yesus. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sekarang hidup dan mimbar selanjutnya saya kepada Bapak Pendeta Bapak dan Bapak yang
saya perlu sekian berbicara. Ya, puji Tuhan, kita bersyukur ya kepada Tuhan yang begitu baik dari waktu ke waktu menyertai kita dalam setiap langkah kita. Walaupun seperti kesaksian yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya ada saja ujian, ada saja kerikil-kerikil yang harus kita lewati. Nah, itulah suatu proses bagi kita untuk bertumbuh di dalam Dia. Enggak ada ya seorang anak untuk bertumbuh lalu tidak ada prosesnya, tidak diberi makan, tidak di banyak hal sebenarnya, sehingga anak itu bisa bertumbuh dengan baik dengan asupan-asupan ya makanan yang membawa dia bertumbuh. Puji Tuhan, saya berterima kasih terlebih dahulu kepada Ibu Gembala yang sudah menghubungi kami untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Waktu sudah sama sebenarnya dengan ibadah yang kami adakan di Budi Gargena. Tapi puji Tuhan ya, karena istri saya Gembala, dia yang menjaga pelayanannya. Puji Tuhan, nama saya Pendeta Kini Diramis. Mungkin tidak asing lagi dan ada yang mungkin sudah asing. Dan mengapa? Baiklah, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya ingin bertolak dari satu topik, itu menantikan Tuhan. Ya, menantikan Tuhan. Ada beberapa ayat yang saya coba ya pelajari dan catat di dalam catatan Bible saya. Kalau berbicara menantikan saudara, pasti kita akan berkata, sukar untuk saya kerjakan. Ya. Ketika kita menanti seseorang, dia sudah berkata tunggu saya, lalu kita tunggu. Kita sudah menunggu 5 menit, tetapi kita sudah merasa 1 jam. Ya, dan begitu terus. Dan saya katakan bahwa memang untuk menanti sesuatu yang tidak disukai, ya, sesuatu yang tidak mau dilakukan oleh kita sebagai manusia. Kita mau saudara ketika kita dikatakan tunggu sudah ada. Nah, di dalam Alkitab juga saudara ada ayat-ayat yang memberikan satu penjelasan bagaimana kita itu menantikan Tuhan. Saya ingin dulu melihat di dalam Mazmur ya, pasal yang ke-40 saudara ya. Kita perhatikan salah satu tokoh yang bisa kita teladani ya. Mazmur pasal yang ke-40 di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Kalau saudara sudah temukan ayat ini, untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak untuk kita bangkit berdiri sekali lagi. Ya, di jemaat saudara saya mengajar begitu saudara ya. Lalu saya juga dimakan jemaat untuk baca, bukan saja mendengar, tetapi baca. Jadi saat ini juga saya ingin kita semua terlibat di dalam membaca firman Tuhan. Amin. Oke, kita baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ya. Mazmur pasal 40 ayat pertama sampai ayat yang keempat, 2, 3. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan dan
Dikatakan di dalam ayat yang kedua ini, di mana ayat ini berkata, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Kata sangat, saudara, ya, kalau kita melihat dikatakan aku sangat. Kata sangat ini mengandung pengertian itu bagaimana kesungguhan Daud. Daud menempatkan dirinya di mana dia sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Daud itu banyak sekali menghadapi suatu tantangan, menghadapi ujian yang begitu berat. Dan saya katakan bahwa kekuatannya itu tidak mampu, saudara, ataupun orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka itu tidak akan mampu, tidak akan sanggup untuk memberikan satu jalan keluar, bahkan memberikan pertolongan kepada dia. Dan Daud kita perhatikan dalam tulisan-tulisannya, dia tidak pernah mengandalkan apa yang ada di sekitarnya. Itu sebabnya di dalam doanya dikatakan, aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ada satu kerinduan yang begitu membara dalam hidupnya. Dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah melepaskan kerinduannya, keinginannya untuk tetap bersandar, berharap kepada Tuhan. Artinya, saudara, Daud memiliki suatu kesungguhan hati untuk percaya kepada Dia, kesungguhan hati untuk mengandalkan Dia. Seperti saya katakan tadi, saudara, terkadang kala menanti dari setiap pergumulan kita, dari setiap doa kita, kadang-kadang kita berkata, kok Tuhan tidak dengar saya? Saya sudah berdoa berminggu-minggu, bahkan saya berpuasa, kok Tuhan tidak dengar saya? Saudara yang dikasih Tuhan, jawaban Tuhan itu bukan menurut kehendak kita. Jawaban yang Allah akan berikan kepada kita itu adalah menurut kehendaknya. Apakah itu cepat ataupun lambat, itu semua itu ada di dalam tangan Tuhan, bukan di dalam tangan kita sebagai manusia, saudara. Bahkan di dalam Mazmur, saudara, pasal yang ke-25, kalau kita mundur juga dikatakan begini. Ayat yang ketiga, ayat yang kedua, Allahku, kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atasku. Ya, semua orang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal yang ke-25, ucapan Daud, ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jemaat GPI Marturia, firman itu pasti digenapkan dalam setiap kehidupan kita. Artinya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu. Yang Tuhan bawa kita adalah kita menanti dengan apa, saudara? Sabar, ya. Karena ketidaksabaran itu membuat kita itu jauh dari Tuhan. Kalau Daud, saudara, kalau kita perhatikan, saudara, dia adalah seorang yang begitu sabar. Dia adalah seorang
tidak terburu-buru, saudara. Sebab apa, saudara? Sebab dia tahu bahwa pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pembelaan yang Tuhan akan nyatakan bagi dia itu pasti akan datang. Kalau kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini, saudara, salah satu yang sedang kita pertahankan adalah menanti kedatangan Tuhan. Kita tidak tahu kapan dia datang. Kita tidak tahu. Tetapi kita melihat dulu, saudara, dari kehidupan kita, dari waktu ke waktu. Kita kan sedang menghadapi satu masa yang begitu sukar dan sulit. Tidak ada yang bisa kita andalkan, saudara. Kalaupun kita memiliki banyak harta, memiliki banyak kekayaan, itu tidak akan menjadi jaminan untuk kita dapat mempertahankan kita ada di dalam zona yang nyaman. Itu tidak bisa. Yang bisa menjaga kita, yang bisa membuat kita aman, yang bisa membuat kita tenang adalah ketika kita menantikan Tuhan dengan sabar. Dan inilah yang dilakukan oleh Daud, saudara yang dikasihi Tuhan. Semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang selalu percaya kepada Dia. Dia tidak akan mempermalukan, saudara. Sebab kita berlindung kepada Dia, kita mengandalkan Dia, kita percaya kepada Dia. Kita harus taruh di dalam hidup kita bahwa pertolongan Tuhan itu pasti ada. Jangan taruh di dalam pikiran. Kadang-kadang kita taruh dalam pikiran kita sehingga kita kelola dengan pikiran kita. Wah, Tuhan mau menolong enggak ya? Kok sudah 2 hari, sudah 3 hari, sudah seminggu, kok sepertinya nggak ada jawaban. Apakah saya ini salah? Apakah saya, kadang-kadang kita sudah menghakimi diri sendiri, saudara. Kita sudah menuduh diri sendiri. Padahal kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita sudah sampaikan setiap keluhan kita. Kita sudah sampaikan setiap masalah-masalah yang sedang kita pikul. Seharusnya, saudara, ketika kita menyampaikan setiap keluhan kita kepada Tuhan, harusnya iman kita itu berperan di situ. Kita harus yakini, kita harus percaya bahwa apa yang telah saya lakukan, apa yang saya buat, menantikan Tuhan, pasti saya mendapatkan jawaban dari Tuhan. Itu yang harus kita tahu, saudara, di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur pasal 37, kalau kita maju lagi, saudara, Mazmur pasal 37 ayat yang ke-34, ayat ini berkata begini: nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Luar biasa, saudara. Janji Tuhan itu sebenarnya itu ada dalam setiap kehidupan kita. Orang di luar Tuhan itu tidak mendapatkan janji ini. Janji ini hanya diberikan kepada orang-orang percaya, orang-orang yang setia, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dikatakan di dalam ayat yang ke-37 ini, di dalam ayat yang ke-34, ayat 34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Nantikanlah Tuhan
Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Ada janji yang begitu ajaib yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Bukan saja Allah memberikan jalan keluar, tetapi janji adalah dikatakan bahwa Dia akan mewarisi negeri. Apa yang sedang kita hadapi, saudara? Apa yang sedang kita gumuli? Janji Tuhan itu pasti akan dinyatakan bagi kita, dan kita akan mendapatkan, saudara. Asalkan memang kita itu percaya dan kita menunggu, kita menanti dengan sabar. Jangan baru seminggu kita sudah ngomel, kita sudah memprotes Tuhan. Apalagi kalau kita sudah bersyukur-syukur, aduh, ini sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dalam pelayanan saya juga sedang menghadapi satu jemaat, saudara, ya. Suatu jemaat di mana dia telah perusahaan di mana dia bekerja itu bangkrut. Padahal jemaat ini adalah seorang anak Tuhan yang setia. Setia dalam semua, saudara, baik dalam pelayanan, baik dalam persembahan, baik mengembalikan milik Tuhan, itu semua setia. Nah sekarang, saudara, dia sudah di PHK. Tetapi yang saya lihat, saudara, dalam hidup jemaat ini adalah imannya. Ya, tadinya, saudara, saya sudah berpikir, gimana ini? Tetapi justru dari mulutnya sendiri, ya, dia memberikan selalu dorongan, dia memberikan selalu kekuatan baik kepada jemaat yang lain. Dia katakan bahwa apa yang dia sedang hadapi merupakan seizin Tuhan. Memang, saudara, ketika dia ceritakan, saudara, apa yang terjadi di perusahaan itu, saudara, ternyata yang bikin rusak perusahaan itu justru juga anak Tuhan. Ya, dia pakai ilmu hitam. Dia pokoknya macam-macam yang dia lakukan. Sampai perusahaan itu, sampai pemimpin itu pun tunduk sama dia. Akhirnya, saudara, harus gulung tikar. Dan mereka sedang menanti apa, saudara? Menanti pesangon. Sedangkan pemilik perusahaan berkata, kalau ini sudah terjual, baru saya kasih. Artinya, saudara, aset-aset itu akan dilempar, akan dijual. Lalu dari situ sama akan diberikan. Nah, itu yang menjadi pergumulan kami juga sebagai gembala bagi jemaat ini. Yang saya angkat, saudara, dari jemaat ini adalah imannya. Sebab ada titik terang yang diberikan oleh pemilik perusahaan kepada dia bahwa saya ingin semua ini akan dibuang semua. Artinya, saudara, karyawan ini dibuang semua. Lalu dia keluar kembali. Lalu dia sampaikan kepada salah satu jemaat ini, kemungkinan besar akan dipakai. Saudara, kalau saya perhatikan, saudara, bagaimana kehidupan, sebab dia sedang menghadapi juga pergumulan baik keluarga maupun tempat tinggal. Mereka tinggal di apartemen sewa. Mereka membutuhkan dana. Tetapi ternyata, saudara, jemaat ini tidak pernah dia khawatir kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, saya melihat dia hidupnya enjoy. Dan ada saja yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga ini, di mana saat-saat ini yang justru ditolong oleh Tuhan, di mana berkat-berkat diberikan oleh Tuhan, yaitu melalui istrinya. Di tengah-tengah pekerjaan ada saja, saudara, berkat-berkat untuk menutupi semua apa yang mereka perlukan. Dia menanti, saudara, dia percaya
itu juga memberikan dorongan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami. Karena itulah yang menjadi doa kami. Nah, bagi kita saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan di dalam ayat-ayat ini saudara bahwa Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya saudara, Allah akan berikan kepercayaan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Artinya kita tidak perlu khawatir dengan apa yang sedang terjadi di hari-hari ini. Kondisi apapun yang akan menerpa bangsa kita, orang yang percaya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu menantikan Tuhan, tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah. Allah selalu siap memberikan pertolongan kepada mereka. Allah siap selalu memberikan jawaban dalam setiap pergumulan. Dan itulah yang Allah berikan bagi kita yang selalu tetap menantikan dengan sabar. Bukan kepada orang-orang, bukan seluruh orang percaya, tetapi dengar saudara. Tetapi orang yang selalu setia, sabar, menantikan Tuhan, mereka justru yang akan melihat mujizat Allah, melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Inilah yang dialami oleh seorang raja yang bernama Daud. Dia menantikan Tuhan. Dia katakan, aku sangat menantikan Tuhan. Artinya saudara, dia hanya fokus kepada Allah. Dia tidak melihat saudara apa yang ada di sekitarnya. Ada suatu kekuatan yang ada di sekitarnya. Bisa saja diandalkan saudara prajurit-prajurit yang hebat untuk memberikan keamanan, untuk memberikan perlindungan kita. Tetapi justru saudara, dia mengabaikan seluruh kekuatan yang ada, dan dia hanya berharap bersandar kepada Tuhan. Kalau kita mau belajar saudara untuk bersandar kepada Tuhan, untuk menantikan Tuhan dengan setia, saya sangat yakin di sana juga kita akan melihat pertolongan Tuhan. Mungkin kita berkata mustahil di hari-hari ini, kadang seperti juga saudara di jemaat saya, bukan jemaat saya, jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya, berkata belum mustahil, nggak mungkin saya mendapatkan ini. Saya katakan, ya bagi kamu memang mustahil. Saya sedang menghadapi anak-anak muda saudara ya. Ada beberapa anak muda yang sudah selesai kuliah saudara ya. Semua sudah ditolong oleh Tuhan. Dan mereka selalu ada di dalam gereja, minta didoakan. Minta didoakan. Suatu pergumulan bagi kami saudara ya. So, mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Bukan saja hanya menjadi satu anggota di dalam gereja, tetapi ada satu keyakinan di dalam diri mereka untuk melihat bahwa apa yang mereka andalkan itu memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka sudah menyelesaikan kuliah. Ada yang kuliah di Presmol, lagi yang kuliah di Kebun Jeruk sana. Mereka sudah menyelesaikan kuliah mereka. Dan saat mereka datang saudara, untuk apa? Mendapatkan namanya pekerjaan. Wah, ada suatu pergumulan bagi kami hamba Tuhan. Tetapi karena mereka adalah anak-anak muda yang suka juga datang saudara, mereka mau didoakan saudara, mau
Dan apa yang terjadi? Puji Tuhan, saudara, anak-anak muda ini semua mereka itu mendapatkan pekerjaan. Ada salah satu anak muda gadis berkata, waduh, mana ya saya terima ya? Saya melamar ke dua perusahaan, kok diterima semua? Saya tergantung kamu. Mana yang dekat itu saja, saya bilang. Kalau terlalu jauh nanti kamu itu terlambat. Iya, ya. Dapatlah dia. Mereka datang menantikan pertolongan Tuhan. Mereka berkata, saudara, bahwa di era sekarang sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Artinya pekerjaan yang memberikan satu jaminan bagi mereka dengan gaji-gaji yang mereka butuhkan. Mereka katakan sukar, tapi ya memang bagi kami sukar. Tetapi ketika kita menantikan di bawah kaki Tuhan, justru di sana ada pertolongan Tuhan. Yang kamu katakan mustahil, tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tiba-tiba salah satu anak muda, saya sudah dapat kerjaan. Saya bilang, puji Tuhan. Di mana? Di Shopee, Shopee. Ya udah, kerja saja. Enggak, saya begini. Apa yang dia lakukan, saudara? Seorang anak muda yang saya tidak pernah terpikirkan dia lakukan itu. Ketika dia masuk, saudara, kerja, dia mendapatkan gaji pertama itu 7 juta sekian, hampir 8 juta. Yang saya heran, saudara, ketika dia mendapatkan itu, dia bawa semua di gereja. Dia katakan, ini gua suruh. Saudara, ini anak muda yang cemerlang saya lihat. Dan benar, saudara, saya melihat anak muda ini benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan ini. Saya dengar sama dia sendiri bahwa banyak yang di-PHK, banyak yang dikeluarkan, tapi dia dipertahankan. Dia lakukan, saudara. Kami memotivasi anak-anak ini, jemaat yang ada, supaya mereka itu selalu menantikan, mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kami sebagai hamba Tuhan. Tidak. Kami hanya dapat berdoa, tetapi kami tidak bisa memberikan jawaban. Hamba-hamba Tuhan, ibu gembala juga tidak bisa memberikan jawaban, saudara. Yang bisa memberikan jawaban itu ketika kita menanti di bawah kaki Tuhan. Dan kita melihat bahwa Allah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah terlambat. Walaupun mungkin bagi saudara dan saya berkata ini terlambat, tetapi bagi Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia selalu memberikan kepada kita apa yang ada di dalam hati kita. Andalkanlah Tuhan, saudara. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan dunia ini. Hanya ketika kita ada di dalam jalannya Tuhan. Ya, dikatakan orang yang menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya. Ada orang yang suka menantikan Tuhan, tetapi dia liar, ya, tidak mau tetap di dalam jalan Tuhan. Dia selalu menginginkan jalannya sendiri. Saya mau begini, saya harus begini. Dia mengatur diri, saudara. Padahal tuh firman Allah sudah memberikan ketetapan. Dia tidak mau diatur oleh firman. Seperti siapa, saudara? Seperti Saul. Dia tidak mau diatur oleh firman. Dia mau melakukan semua menurut logikanya, menurut kepandaiannya. Dan semuanya kita tahu berakhir dengan apa, saudara? Berakhir dengan kehancuran. Tetapi orang yang
Tapi jangan sampai saja dipercaya. Kita mau belajar untuk menantikan Dia dengan sabar. Jangan juga kita hanya menanti, tetapi kita tidak mengikuti jalan. Ada aturan-aturan yang ingin Allah berikan kepada kita dan kita ingin lakukan. Sehingga saudara dan saya akan melihat bahwa apa yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semua akan digenapkan, diberikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menantikan Tuhan sangat membutuhkan, ya, yang saya katakan tadi adalah kesabaran, ketekunan, dan kesetiaan. Kenapa? Karena ada orang yang tidak sabar. Ya, kita termasuk kita, saudara, termasuk saya juga. Kalau saya saksikan saudara, ketika saya dipercayakan oleh Tuhan, diambil oleh Tuhan dari tengah-tengah keluarga, ya memang keluarga Kristen, tetapi keluarga yang menganut apa, saudara, ya? Kalau di Yunani itu benih, Protestan keras, Pentekoste itu dilempar ke ibadah, saudara, di zaman-zaman saya. Saya tidak tahu kalau saya itu ada bisa melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga nggak pernah berencanakan. Tetapi begitulah saudara, Allah tantang saya. Ketika saya sedang bekerja di Balikpapan, Allah tantang saya dan Allah proses sehingga saya bisa ikuti pendidikan sekolah kita di Benci, di Batu Malang, sehingga Tuhan tempatkan saya praktik di Jakarta. Bahkan juga Tuhan berikan kami pelayanan di daerah Jakarta Barat. Satu proses yang begitu panjang sebenarnya. Yang saya ingin saudara berikan sedikit adalah menanti memang sesuatu pekerjaan yang berat. Waktu saya di tingkat 1, saya berkata, Tuhan, apa saya ini panggilan? Ini harga, saudara. Apakah saya dipanggil untuk melayani atau karena saya, karena keinginan saya? Kalau saya berpikir bukan keinginan saya, karena saya tidak tahu saudara sekolah kita bisa. Yang saya selalu protes saudara adalah kenapa saya tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus? Ketika tingkat 1 doa, mereka berdoa. Apakah kurang berdoa di sekolah kita? Siang malam berdoa, saudara, belajar. Apakah kurang puasa? Hampir setiap minggu doa puasa 3 hari 3 malam. Apakah kurang? Ternyata saudara, dengan waktu yang berjalan, saudara, saya tetap sabar, saya tetap percaya. Sehingga saudara ketika masuk tingkat 2, saya pun mengalami banyak saudara tantangan dalam kehidupan ini. Kenapa saya katakan demikian? Sudah di tingkat Tuhan juga saya tidak mengalami yang namanya lambatan Tuhan. Saya sudah semakin khawatir, saudara, melihat teman-teman rekan-rekan mereka berdoa dalam penyembahan, dalam lawatan Tuhan, sedangkan saya ada di dalam kehampaan. Saya belajar firman, saya berdoa, saya berpuasa. Tetapi saudara, ketika penamatan 2 minggu sebelumnya, biasa saudara ada doa, puasa, masak 3 hari 3 malam. Sebelum penamatan, 1 bulan sebelum penamatan. Seminggu, 3 minggu sebelum, saya mengalami lambatan Tuhan. Ternyata satu proses yang cukup panjang bagi saya. Sudah bertanya-tanya, apakah saya ini panggilan atau tidak? Jadi suatu ujian yang begitu berat, saudara, dari hal menanti. Perlu satu kesabaran, perlu ketekunan, perlu
di dalam Matius pasal yang ke-25, di dalam ayat-ayat ini kita menemukan 10 gadis. 5 gadis bijaksana, 5 gadis yang bodoh. Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama dan seterusnya, saudara, kita melihat bagaimana ke-10 gadis ini mereka menantikan mempelai. Dan kita melihat, saudara, kalau saya pelajari, saudara, mereka semua itu ternyata punya lampu, yang punya pelita api, saudara. Mereka semua itu diurapi, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tetapi karena mereka tidak menjaga, yang 5 yang bodoh ini tidak menjaga, tetapi yang bijaksana itu mereka menjaga dengan menyediakan apa, saudara? Menyediakan minyak. Mungkin yang bodoh itu berkata, sudah gampang lah, nanti juga ada kok. Ternyata, saudara, ketika mempelai datang, mereka kebingungan, dikatakan oleh kita. Mereka meminta minyak kepada bijaksana, tidak diberikan. Dan kita tahu ceritanya, saudara, ketika mereka pergi untuk mencari, mereka kembali dan mereka mengetuk-ngetuk pintu. Apa yang mereka dapatkan? Jawaban mereka. Jawaban mereka berkata, "Hai pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kamu." Apakah mereka melakukan kejahatan? Kalau kita lihat, tidak. Tetapi Yesus sudah memberikan mereka orang-orang adalah pembuat kejahatan. Itu sebabnya, saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di hari-hari ini, kita sedang menanti kedatangan Tuhan. Kita perlu kesabaran, kita perlu ketekunan, sehingga seluruh kehidupan saudara dan saya ini adalah kehidupan yang selalu bersama dengan Dia. Dan saya percaya orang yang selalu tekun menantikan Dia senantiasa mendapatkan kekuatan. Karena apa, saudara? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberikan kita kemampuan, ya, untuk apa, saudara? Untuk selalu hidup di dalam kebenarannya. Daud mengalami semuanya itu. Dan kita juga sebagai gereja Tuhan pasti mengalami apa yang dialami oleh Daud. Di mana Allah juga memberikan perhatian khusus kepada kita. Dia menyediakan apa yang menjadi kerinduan kita. Dia menjawab setiap doa-doa kita. Dia memberikan apa yang menjadi keperluan saudara dan saya. Karena itulah janji Tuhan. Dia tidak pernah mengingkari janjinya, saudara. Dia selalu memberikan tepat pada waktunya, selama kita berjalan di dalam jalan kebenaran. Semua orang percaya yang tidak berjalan dalam jalan kebenaran, saudara. Mereka berjalan dengan logika, dengan akal, dengan kekuatan mereka, dengan kesanggupan mereka. Mereka merasa benar, mereka merasa mampu. Artinya mereka tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi biarlah kita yang ada pada saat ini, jemaat di Bidik Maturia, apapun pekerjaan saudara, apapun pangkat saudara, andalkanlah Tuhan, nantikanlah Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan, nantikanlah pembelaan Tuhan. Hiduplah di dalam jalan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi kerinduan kita, Allah akan berikan. Ya. Puji Tuhan, saudara. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita, bahkan mengajar kita untuk selalu menantikan Tuhan dengan sabar, ya.
hari-hari yang kita sedang lakukan merupakan hari-hari di mana kesabaran manusia itu baru sudah nggak ada, sehingga terjadi sesuatu yang tidak baik di luar sana. Tetapi kita diajar oleh Tuhan untuk sabar, sebab justru di dalam kesabaran inilah kita akan melihat pembelaan dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Baiklah, kita akan masuk di dalam doa. Saya ingin pemain sebelum maju, kita nyanyikan satu pujian, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Mari kita berdiri, saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Haleluya. Ingat kasih-Nya,
hari-hari yang sedang kami hadapi ini merupakan hari-hari yang semakin jahat Tuhan, hari-hari yang tidak menentu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau, kami memerlukan Engkau, sebab hanya di dalam nama Yesus kami akan melihat perlindungan, hanya di dalam nama Yesus kami akan melihat pertolongan. Kami mau belajar untuk menantikan Engkau, kami mau belajar untuk diam di bawah kaki Tuhan ketika kami Tuhan menghadapi pergumulan, ketika kami menghadapi persoalan. Kami percaya hanya di dalam nama Yesus ada jalan keluar, hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada siang hari ini. Apapun pergumulan mereka Tuhan, hanya Engkau yang tahu Tuhan, hanya Engkau yang mengenal hati mereka. Biarlah kami mau belajar Tuhan lewat firman-Mu untuk tetap berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu, bahkan Tuhan untuk menanti-nantikan Engkau Tuhan. Berkatilah firman Allah yang sudah kami dengar pada siang hari ini, meteraikanlah di dalam hati kami semua Tuhan. Biarlah firman itulah yang selalu menyertai kami di hari-hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami boleh melihat pertolongan Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kami. Berkati terus pelayanan pekerjaan di tempat ini, berkati daerah ini Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, kuasa-Mu dinyatakan di tempat ini, supaya setiap orang yang lewat, bahkan daerah ini Tuhan boleh melihat ada kemuliaan di tempat ini, ada kuasa Tuhan di tempat ini. Mereka boleh datang Tuhan bergabung dalam ibadah-ibadah yang ada. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan. Kami percaya kami sudah disembuhkan oleh Tuhan yang sakit. Kami percaya setiap jalan yang buntu sudah dibukakan jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa kami. Naikkan semuanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Biar Tuhan diserahkan. Kita akan jalankan extra letter buat acara Natal minggu depan. Kita akan ada ujian jangan lelah.
firman yang menjadi bekal di akhir tahun. Kita tetap setia menanti jawaban Tuhan. Setiap orang yang setia percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jawaban yang luar biasa. Sebab dari itu tetap kita setia, kita berkomitmen apa yang dikatakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau lakukan semuanya, kita mau nantikan Dia, karena jawaban satu-satunya adalah dari Yesus, Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib, Allah yang hebat. Puji Tuhan. Perayaan Natal, ibadah umum yang diadakan pada tanggal 24 Desember pukul 16.30. Biar kita juga mau merasakan hadirat Tuhan. 1 tahun kemarin kita sudah merasakan pertolongan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan buat, semua adalah yang terbaik. Biar kita juga mau satu hati yang sudah Tuhan percayakan, pelayanan-pelayanan apa yang sudah Tuhan beri buat kita. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada tanggal 25 Desember, mari kita mau ajak saudara-saudara kita, mungkin mereka yang jauh dari Tuhan, mereka yang belum mengenal Tuhan, kita mau sama-sama merayakan pada tanggal 24 Desember. Puji Tuhan, itu saja pengumuman yang ada. Sekarang kita sama-sama berdiri, kita mengakhiri ibadah pada siang ini. Sidang jemaat Tuhan di dalam pekerjaan,
berbahagia untuk melayani Engkau Tuhan. Engkau yang mengurangnya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi berkat Tuhan melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati mereka, bahkan mereka yang memberi untuk pertambahan acara Natal juga Tuhan. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan mereka yang memberikan milik-Mu Tuhan. Baik mereka yang transfer, bahkan mereka yang memberi Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan membuka tingkap-tingkap langit Tuhan. Engkau yang mencurahkan, memberkati mereka Tuhan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat Bapak Pendeta Kennedy yang sudah melayani Tuhan. Engkau juga memberkati pelayanannya, keluarganya, apapun yang dia kerjakan semua boleh berhasil. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan, diagungkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan pulang, kami akan menerima berkat anugerah daripada Engkau. Sekarang pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua orang percaya berkata, amin.